Kita jumpa lagi di Top 5, kumpulan 5 berita terpopuler dalam sepekan di portal inews.id. Bersama saya Latif Sregar, inilah Top 5. Pembatasan sosial berskala besar di Jakarta diperpanjang lagi. Setelah dimulai pada 4 April yang lalu, PSBB di Jakarta diperpanjang sepanjang bulan Juni ini. Menurut Gubernur Anies Baswedan, bulan Juni menjadi masa transisi di Jakarta menuju adaptasi kehidupan baru. Padahal menurut Anies Baswedan, reproduksi positif di Jakarta sudah di bawah angka 1. Artinya sebetulnya Jakarta sudah boleh bebas dari PSBB. Tetapi Anies mengkhawatirkan karena masih ada 66 RW yang masih zona merah. Menurut Anies Baswedan, selama 4 bulan di bulan Juni ini, setiap pekan akan ada pertambahan pelonggaran. Misalnya di pekan pertama, kegiatan ibadah serta olahraga outdoor sudah mulai bisa dilakukan. Kemudian di pekan kedua, mal dan restoran sudah mulai buka meskipun dengan kapasitas terbatas. Sementara terkait dengan transportasi, MRT, KRL, dan Transjakarta sudah akan beroperasi normal, tetapi kapasitas penumpang dibatasi 50% saja. Sementara terkait dengan sekolah, Anies Baswedan menyatakan meskipun tahun ajaran baru akan dimulai pada pertengahan Juli, kemungkinan besar Jakarta masih akan meminta pembelajaran jarak jauh tetap dilanjutkan. Artinya kegiatan belajar mengajar di sekolah ditunda dulu. Jika di Jakarta angka reproduksi positif virus sudah di bawah angka 1, di Jawa Timur dan ada provinsi lain justru naik kembali. Presiden Joko Widodo memberi perhatian khusus kepada Provinsi Jawa Timur karena Jawa Timur saat ini menjadi pusat epicentrum penyebaran positif COVID-19 terbesar. Selain Jawa Timur, Presiden juga memberi perhatian kepada Provinsi Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. Di 3 provinsi tersebut, angka positif COVID justru naik terus. Padahal di beberapa kota lainnya, angka kematian dan angka positif sudah beberapa kali hanya 0 saja. Presiden meminta gugus tugas TNI dan Polri supaya bersama-sama menekan angka positif penyebaran COVID-19 tersebut. Selain itu, Presiden juga meminta ada data satu pintu, mulai dari daerah, laboratorium, hingga diumumkan oleh gugus tugas COVID-19 untuk memudahkan pemantauan. Kekhawatiran virus COVID-19 akan berdampak pada pelaksanaan ibadah haji terbukti sudah. Pemerintah secara resmi menarik kesertaan Indonesia untuk ikut dalam kegiatan ibadah haji tahun 2020. Meskipun kerajaan Saudi Arabia belum mengambil keputusan apakah tahun ini akan tetap melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah haji dengan jumlah negara yang terbatas, tetapi pemerintah Indonesia sudah lebih dulu menyatakan Indonesia tidak akan mengirim jemaah haji ke Tanah Suci. Artinya ada 221.000 jemaah calon haji yang batal berangkat untuk tahun ini. Menurut Menteri Agama Fahru Roji, pemerintah mengambil keputusan ini untuk menjaga kesehatan dan kemaslahatan rakyat Indonesia. Menteri Agama menyatakan bagi mereka yang ingin mengambil uang ongkos naik haji dipersilakan dengan prosedur tertentu. Tetapi bagi mereka yang akan ikut tahun 2021 akan dimasukkan dalam daftar prioritas. Di bidang ekonomi, COVID-19 membuat pertumbuhan ekonomi merosot tajam. Pemerintah secara resmi merevisi peraturan Presiden terkait postur APBN 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan ada pertambahan dana sebanyak 670,5
triliun untuk pemulihan ekonomi nasional. Sri Mulyani menyatakan dana tersebut akan dialokasikan kepada pembiayaan kesehatan, termasuk iuran BPJS. Kemudian pemerintah juga memberi perhatian kepada bantuan sosial dan program keluarga harapan yang diperpanjang hingga Desember 2020. Selain itu, alokasi dana juga diperuntukkan bagi insentif UMKM. Pemerintah juga memberi perhatian khusus kepada sektor yang lain yang memberi devisa, termasuk pariwisata. Kepada korporasi dan kementerian ada juga dana yang akan dialihkan. Kerusuhan di Amerika yang berawal dari Minnesota meluas hingga ke seluruh Amerika, termasuk ke halaman Gedung Putih di Washington DC. Kerusuhan yang berawal dari kematian warga Minnesota, George Floyd, yang meninggal dunia karena lehernya ditimpa dengan lutut oleh 4 polisi kulit putih, membuat Amerika meradang. Selain berunjuk rasa, warga di Amerika juga merusak fasilitas kepolisian seperti kantor polisi dan mobil-mobil milik polisi. Selain itu, mereka juga menjarah toko-toko mewah yang menunjukkan adanya kesenjangan rasial di Amerika. Amerika mengalami cobaan di bidang ekonomi yang sangat berat setelah pertikaian antara Amerika dan Cina, kemudian COVID-19, dan kini mereka dihadapkan pada kerusuhan rasial. Presiden Donald Trump mengambil keputusan yang ekstrim dengan mengerahkan Garda Nasional. Padahal Garda Nasional biasanya hanya akan diturunkan jika kerusuhan sudah tidak bisa ditangani oleh pihak kepolisian. Keluarga George Floyd sudah meminta kepada para warga untuk tidak melakukan aksi anarkis. Mereka harus berunjuk rasa dengan damai. Menurut adik George Floyd, tindakan anarkis tersebut tidak akan bisa mengembalikan nyawa kakaknya. Itulah 5 berita terpopuler yang kami rangkum dalam Top 5. Baca terus portal inews.id untuk mendapatkan berita-berita informatif dan inspiratif. Tayangan ini dapat Anda saksikan di channel YouTube iNews Portal. Sekarang kita akan memasuki new normal, tapi jangan lupa tetap jalankan protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Saya Latif Sregar, pamit.